Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diary Mamalak. Untuk kalian yang baru kenal aku, kenalin aku Iis, seorang ibu bekerja yang suka sharing daily activity dan hal-hal yang lagi aku pelajari. Hari ini aku mau share tentang plan jurnal aku untuk bulan Maret dan budgeting untuk bulan Maret juga. Tapi sebelumnya aku minta maaf karena suaraku agak sedikit serak dan lagi kurang enak badan juga. Jadi maaf ya kalau mungkin videonya juga gak terlalu banyak ngomongnya. Jadi ini dia jurnalnya seperti ini, masih sama aja. Karena bulan Maret ini temanya masih tentang Ramadan, jadi aku sedikit tambahin hiasan tentang tema Ramadannya, tapi nggak banyak, cuma di bagian cover aja. Sebenarnya aku tuh pengen banget ya punya jurnal yang warna-warni gitu, yang ada warnanya, yang ada gambar-gambarnya juga. Kalau lihat punya orang-orang tuh kayak lucu gitu kan. Dan aku juga pengen coba seperti itu, tapi karena aku ngerasa aku belum bisa membeli spidol yang warna-warni itu, terus juga aku nggak termasuk yang nggak bisa gambar. Jadi kayaknya justru malah makin sulit untuk aku mau membuat jurnal, dan kadang jadi beban juga buat aku. Jadi ya udah, aku putusin untuk tetap seperti ini. Dan ini kayak biasa ya, di bagian halaman pertamanya itu ada goals, dari mulai spiritual. Untuk spiritualnya sendiri biasanya aku buat tuh kayak misalnya tahajud berapa kali dalam sebulan gitu, kasih target-target tertentu. Terus yang kedua tuh ada self care tuh kayak misalnya aku pengen ngasih apa nih, karena aku termasuk orang yang gak terlalu mempedulikan diri sendiri dalam hal kesehatan ataupun perawatan gitu ya. Jadi ini jadi challenge aku juga sih, kayak mungkin naik skincare gitu ya, itu susah banget buat aku untuk menjaga konsistensi di situ. Terus untuk family aku masih tetap sama di bagian food prep, menyiapkan menu untuk anak-anak dan juga kegiatan sebelum tidur, karena ini masih tantangan juga buat aku. Aku tuh termasuk yang baru-baru ini untuk mulai membangun sistem ya. Dari dulu memang udah mencoba seperti ini, tapi menurut aku masih kurang konsisten, masih harus dibentuk lagi. Makanya tetap sama goalsnya. Terus untuk finansial masih juga tentang tracker ya, tip tracker finansial itu, karena baru setahun kemarin dan masih kadang lupa juga, jadi ini masih tetap aku tambahkan di tujuan bulanannya. Tujuannya sendiri tuh biar aku tahu gitu pengeluaran bulanannya aku tuh sebenarnya seberapa gitu. Dan ternyata setelah aku kemarin bener-bener memperhatikan banget ya tracking gitu, ternyata 3 juta sampai 3 juta setengah aja tuh cukup untuk kebutuhan bulanan. Untuk pekerjaan tetap sama ya, kayak biasanya ngikutin deadline-nya. Terus untuk media sosial masih tentang konsisten ngupload juga, dan untuk buku dan kontribusi itu aku belum tahu sih, masih mungkin melanjutkan buku yang sebelumnya. Dan untuk bulanannya ini monthly plan-nya dibuat seperti kalender biasa. Itu tujuannya untuk mengetahui setiap event di tanggal-tanggal tertentu. Lanjut, setelah di monthly plan ada weekly plan, aku bikin per pekannya. Jadi kalau misalnya saat ini tuh pekan 1, maka aku akan menulis hal-hal apa saja yang harus aku lakukan di pekan pertama itu. Semuanya ditulis di sana supaya nggak lupa. Dan yang terakhir itu ada daily plan. Daily plannya masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya, karena ini tuh udah paling nyaman banget kayak gini. Jadi ada to do, terus kemudian ada home education, kegiatan bersama dengan anak, ada menu karena ini adalah bulan puasa, jadi aku tambahin di menu sahur, buka, dan juga cemilannya. Ini biasanya aku buat per hari gitu. Dan yang terakhir tuh gratitude dan juga evaluasi. Itu aja isi dari jurnal bulan Maret.
Untuk habit tracker dan ibadah trackernya aku buat terpisah di halaman depan gitu, dibikin selama beberapa bulan, masih sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi, kalau dengan cara seperti ini tuh jadi kelihatan gitu perbandingannya dari tiap bulannya tuh apakah dia semakin konsisten atau justru sama aja. Dilanjut lagi ke bagian budgetingnya juga sama ya kayak gini aja. Jadi biasanya tuh di akhir bulan itu aku bikin catatan kayak income-nya berapa, kemudian sisa bulan lalu tuh berapa, terus mau pakai metode yang mana, masih tetap sama untuk bulan ini tuh pakai persentase 60, 30 sama 10%. Jadi dicatat itu semuanya, dikasih rencananya misalnya untuk spendingnya berapa, untuk sharing berapa, untuk saving juga sama, terus diturunin lagi tuh bagian savingnya tuh mau nyimpen di mana, misalnya investasi, untuk sinking fund, dan mungkin untuk dana darurat. Nah setelah itu di halaman selanjutnya itu kayak ada budgetingnya. Nah karena rencana bulanannya tuh masih dibagi dua ya, kayak pengeluaran tetap sama yang tidak tetap gitu, dan ini masih sama. Biasanya kalau untuk yang tetap itu jumlahnya tuh tetap sama, tapi kalau untuk yang tidak tetap atau variable cost itu berbeda. Nah biasanya kalau udah nyatet itu aku langsung masukin budgetingnya itu di uh, Google Sheet kayak gini. Ini template-nya aku udah punya, terus tinggal diisi-isi aja di situ. Untuk kalian yang baru tahu ini aku pakai dari Loka Journal. Di bagian halaman pertama itu ada summary-nya gitu, kayak kita masukin semua bagian-bagiannya itu di kotak-kotak tadi. Kalian dapatkan ini mulai dari instruction sampai bulan ini. Jadi nanti di sini kalian bisa, ini awalnya kosongan, bisa kalian tulis yang ini, itu bisa kalian tulis pendapatan kalian tuh dari mana aja. Terus yang ini adalah investasi jangka pendek. Terus ini pengeluarannya, spendingnya. Lalu ke bawah ini ada financial goals, sama ini tagihan bulanan. Nah ini tuh diisi sendiri ya, sesuai sama kebutuhannya kalian. Nah kalau ini udah diisi, kita masuk lagi ke dashboard. Kita lihat di sini. Nah di sini tuh ada kayak target-target bulanannya gitu, yang secara otomatis dia akan muncul, kecuali kalau ini yang terpakai. Kalau ini terpakai, misalnya kita dipakai gitu, nanti tinggal ditaruh di sini, nanti akan berkurang dengan sendirinya. Lalu yang ketiga ada monthly financial summary. Ini setiap bulannya, misalnya kita mau lihat bulan Januari itu total income-nya berapa, habisnya berapa. Terus nanti kalau nyari bulan Februari, bulan Maret dan sebagainya gitu, kita bisa mencari tahu. Nah kayak gini. Jadi seperti ini ya tampilannya. Nanti setelah dari sini masuk ke bulan. Ada bulan Januari, Februari. Nah, kita kasih contoh sekarang misalnya bulan Maret gitu ya. Nah, nanti di bulan Maret itu kita akan tulis di sini nih saldo awalnya berapa di bulan Maret. Misalnya kita tulis saja 0 gitu ya. Terus ini kita tulis nih yang bills. Tagihannya berapa kantor, misalnya 120. Nah ini kita tulis ya contohnya ya, 160. Ini kemudian oke. Ya, kalau udah diisi, terus bagian spendingnya pun sama, kita isi semuanya gitu. Ini tadi sesuai dengan kategori-kategori ini, sesuai dengan yang tadi ditulis di awal. Terus nanti kita tulis nih di sini budgetnya, misalnya groceries itu 1 juta gitu ya. Misalnya belanja mingguan misalnya pekan 1 200 dan sebagainya, tulis aja semua. Nah kalau ini udah diisi semua nih, di bagian bawah ini juga ada catatan hutang. Jadi kalau misalnya kalian mau berhutang, nambah hutang atau bayar hutang, nanti bisa tulis di sini juga. Nah nih di sini nih kita lihat ya, pertama misalnya tanggal 1 Maret gitu, transaksinya misalnya gajian. Nanti kita tulis di sini jumlahnya misalnya 3. Oke. Nanti di sini ada keterangan nih, cash flow-nya tuh masuknya income ya, karena gajian tuh income. Kalau pengeluaran spending, sesuaikan sama ini.
Terus nanti ini kategorinya berarti dari mana nih? Oh, dari gaji istri misalkan kayak gitu. Nanti dia akan muncul secara otomatis di sini. Jadi di sini tuh nanti secara otomatis ya akan kelihatan income-nya berapa, investasi berapa, bills, financial goal, dan total spending. Terus diisi sampai dengan akhir bulan Desember. Nanti di sini ada recap per bulan, per tahun, 1 tahun penuh gitu ya. Akan kelihatan semuanya di sini. Gitu deh. Ini bagus banget sih.